Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Kita lanjutkan lagi perjalanan Rokan menuju Danau Pure Brightness untuk mengumpulkan 3 bahan yang akan dia berikan pada Materian: daging monster, tanaman liar, dan ikan yang hidup di Danau Pure Brightness. Sesampainya di danau tersebut, Rokan menemukan 2 monster yang juga mencoba menyerangnya. 2 monster itu adalah Blood Red Bear dan Blue Wolves. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak kacau ya. Ya, lanjut lagi. Sampai di mana tadi ya? 2 monster ini bukan tandingan Rokan, jadi mudah baginya untuk menghabisi mereka. Karena Rokan menumpahkan darah di sekitar danau, hal itu memancing amarah arwah kesatria yang menjaga Danau Pure Brightness, Art White, kesatria penjaga danau berlevel 100. Jadi ceritanya, Art White ini dulunya adalah kesatria yang jatuh cinta dengan keindahan Danau Pure Brightness. Dia bersumpah akan melindungi danau ini bahkan setelah dia mati. Berbicara tentang levelnya yang sudah mencapai level 100, ini butuh sedikit penjelasan tambahan gitu. Monster dan player tidak jauh berbeda. Ketika player mencapai level 10, mereka akan mendapat job class pertamanya, misal Swordman atau ahli pedang. Begitu mereka mencapai level 50 atau sekitarnya, mereka dapat memilih job class kedua. Ambillah Magician. Player dengan level 50 ke atas dapat menggunakan skill pedang dan sihir secara bergantian. Serangan pertama menggunakan pedang dan serangan kedua menggunakan sihir, dan begitu seterusnya secara bergantian. Tapi begitu mereka mencapai level 100, kekuatan dan kemampuan mereka akan meningkat. Di level 100 ke atas, player akan membuka kemampuan baru. Mereka dapat menggabungkan 2 skill dan menggunakannya secara bersamaan. Menggabungkan skill pedang dan sihir api akan menciptakan 1 skill baru, pedang api. Itu adalah kemampuan yang didapat player level 100 ke atas gitu. Sama seperti monster di hadapan Rokan saat ini, lebih tepatnya penjaga danau Art White yang sudah mencapai level 100 juga. Rokan sadar dengan perbedaan level antara dia dan penjaga danau. Awalnya Rokan berniat untuk kabur dan kembali lain hari, tapi muncul ide gila dari kepala Rokan. Jika dia bisa mengalahkan penjaga danau, dia akan mendapatkan item Essence of the Lake. Itu adalah item yang bisa dibilang sangat sulit untuk didapatkan. Jika dia bisa memberikan item itu pada Materian, Materian pasti akan berterima kasih dan memberikan sesuatu sebagai balasan. Maju kau dan lawan aku, dasar arwah gila, teriak Rokan. Penjaga danau langsung menyerang Rokan dengan skill kombinasi Aqua Slash. Bush. Rokan menyadari perbedaan kekuatan itu. Rokan langsung mengaktifkan skill Berserk level 2 yang meningkatkan semua statnya sebanyak 200%. Merasa masih kurang, Rokan juga menggunakan topeng Lion King Head Piece yang meningkatkan defense dan kekuatan Rokan sebanyak 50 poin. Namun, tidak disangka meskipun dengan menggunakan topeng Lion King dan skill Berserk secara bersamaan,
kemampuan Rokan masih belum cukup untuk menandingi sang penjaga danau, Art White. Rokan terus dipukul mundur dan terus bertahan tanpa bisa melakukan serangan balik. Di sini, health point Rokan semakin berkurang karena terus-terusan menerima magic damage dari serangan penjaga danau. Jadi, meskipun serangan langsung dari pedangnya berhasil ditahan, efeknya masih memberikan magic damage pada Rokan. Selain perbedaan kekuatan yang cukup jauh, level senjata mereka juga berbeda. Terlihat kapak milik Rokan sudah mengalami retakan setelah terus-terusan menahan serangan yang diarahkan padanya. Penjaga danau kembali menyerang dengan skill Aqua Slash. Rokan yang berhasil menghindar melihat sebuah celah dan balik menyerang dengan menggunakan skill Shoulder Charge. Penjaga danau yang melihat Rokan mendekat juga mengaktifkan pertahanannya, Aqua Barrier. Buak! Rokan berhasil menembus pertahanan itu dan mencoba menyerang dengan skill Strike. Tidak disangka, penjaga danau juga berhasil menghindar dan berpindah tempat ke belakang Rokan. Kesempatan Rokan untuk menyerang terbuang sia-sia. Sama seperti sebelumnya, penjaga danau terus melancarkan serangan beruntun ke arah Rokan. Penjaga danau kembali menyerang dengan serangan beruntun. Rokan dibuat terpojok dan semakin tidak diunggulkan dalam hal bertahan ataupun menyerang. Senjata milik Rokan juga sudah mencapai batasnya. Jika pertarungan ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, senjata Rokan akan hancur dan dia dipastikan akan terbunuh oleh penjaga danau Art White. Rokan kemudian memutuskan mengambil resiko, mempertaruhkan semua yang dia miliki dalam satu serangan terakhir. Di sini penjaga danau sudah mengira Rokan ini sudah putus asa dan maju tanpa strategi. Tanpa pikir panjang, Rokan maju menyerang. Penjaga danau yang mengira Rokan sudah putus asa mencoba menghabisi nyawa Rokan dengan satu serangan terakhir, Aqua Slash. Push. Rokan menghindar dan melompat ke atas dengan skill Leap Attack. Penjaga danau mengaktifkan perisai pelindung miliknya. Rokan yang masih ada di atas menggunakan skill Throwing, melempar kapaknya untuk membuat celah dan menerobos masuk ke dalam pertahanan penjaga danau dengan skill Shoulder Charge. Bersama dengan hancurnya perisai itu, Rokan juga mendapatkan magic damage yang membuat health point-nya turun di bawah 5%. Dan secara otomatis mengaktifkan efek title Unflinching Resolve. Saat health point berkurang di bawah 5%, semua stat Rokan akan meningkat sebanyak 50%. Ini adalah kombinasi skill dan title yang di luar nalar. Skill Berserk meningkatkan semua statnya sebanyak 200%. Topeng Lion King Headpiece menambah defense dan durabi, strength dan stamina Rokan. Ditambah lagi dengan aktifnya efek title Unflinching Resolve yang meningkatkan semua statnya sebanyak 50%. Dengan kekuatan yang sudah berlipat ganda, Rokan mendekati penjaga danau dengan skill Dash dan membelah tubuh penjaga danau dengan skill Strike, memberikan tambahan damage kritikal. Trash. Penjaga danau yang telah dikalahkan dan kehilangan tubuh bagian bawahnya mencoba merangkak mendekati danau untuk memulihkan diri.
Setelah bertarung mati-matian dengan senjata miliknya yang nyaris hancur, tentu saja Rokan tidak akan membiarkan musuhnya untuk memulihkan diri. "Hei, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" kata Rokan. Rokan lalu menghabisi nyawa penjaga danau dengan menggunakan pedang miliknya sendiri. Cash. Setelah kemenangannya dipastikan, Rokan membuat sebuah safe zone di sekitarnya agar tidak ada player yang bisa menyerangnya saat sedang beristirahat. Setelah mengalahkan penjaga danau, Rokan naik 3 level sekaligus. Dia juga mendapat 1 titel baru, The First Name Hunter. Karena berhasil memenuhi syarat khusus, 2 titel milik Rokan, Warrior of Tornaboots dan The First Name Hunter, digabungkan menjadi 1 dan berubah nama menjadi titel Limit Breaking. Sebuah titel dengan kelas Legend yang memberikan peningkatan kekuatan pada Rokan saat dia berhadapan dengan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Rokan sangat bahagia membaca efek pasif dari titel yang baru dia dapat. Saking bahagianya, dia tidak sadar ada player yang diam-diam mencoba menyerangnya dari belakang. Bush. Untung saja Rokan sudah membuat safe zone, jadi dia akan aman selama berada di dalam sana. Oh iya, 2 orang ini yang mencoba menyerang Rokan bisa jadi mereka adalah anggota Blood Chaser atau mungkin anggota dari Guild MP, salah satunya lah. Sepertinya mereka masih belum menyerah untuk mendapatkan kembali jubah transparan, Cloak of Stealth. Karena melihat serangan mereka tidak mempan dan Rokan juga sudah menyadari kehadiran mereka, 2 orang ini memilih untuk kabur. Setelah mendapatkan item Essence of the Lake dari mengalahkan si penjaga danau, Rokan kembali ke kota memperbaiki senjatanya dan tidak lupa membeli sebuah item yang akan dia gunakan untuk memancing. Setelah itu Rokan pergi lagi ke Danau Pure Brightness melanjutkan mencari 3 bahan yang belum sempat dia kumpulkan. Rokan mengumpulkan daging monster, mencari tanaman, dan memancing menggunakan item yang baru saja dia beli. Bola kuning ini adalah item sihir yang mengandung energi petir. Ledakannya membuat ikan di danau mati seketika sehingga mudah bagi Rokan untuk mengumpulkan ikan-ikan itu. Setelah mendapatkan daging monster, tanaman liar, dan ikan di Danau Pure Brightness, Rokan segera membawa semua bahan itu pada Materian. Tidak lupa, dia juga memberikan item yang dia dapatkan setelah mengalahkan penjaga danau, Essence of the Lake. Berkat item itu, Rokan mendapat pengakuan dari Materian. Materian akhirnya memberikan quest utama, mencari Hakin, investigator yang hilang. Orang yang mengetahui informasi tentang item yang berisi Power of the Dead. Hadiah utama dari quest ini adalah Investigator Ring, item kuat dan langka yang bisa Rokan gunakan meski dia mencapai level 100 ke atas. Rokan yakin dengan menggunakan cincin ini, dia bisa menjadi semakin kuat dengan cepat. Setelah meninggalkan kantor penyihir, Rokan memeriksa postingannya kemarin tentang memburu anggota Blood Chaser. Rokan mendapat 4 pesan masuk. Salah satu dari mereka mengirimkan pesan pribadi pada Rokan. Pesan dari player bernama Halfman. Para anggota Blood Chaser sedang melakukan PK di wilayah hutan Goblin. Setelah membaca pesan itu, karena lokasi Rokan tidak jauh dari sana,
Rokan menggunakan jubah transparan dan segera berlari ke hutan goblin. Sesampainya di sana, Rokan melihat para pike ini membegal player yang levelnya lebih rendah dari mereka. Rokan lalu keluar dari mode transparan menyerang magician yang berdiri di belakang. Trash! Sejak kapan bajingan itu ada di sini? Sial! Kabur! Orang ini benar-benar tidak bercanda ingin menghabisi kita, teriak para pike yang ketakutan dengan kehadiran Rokan. Rokan menggunakan skill War Cry memberikan efek stun yang membuat mereka tidak bisa bergerak sementara. Tanpa membuang waktu, Rokan langsung mencincang tubuh orang-orang itu. 3 orang yang tadi dibegal hanya bisa terdiam melihat cara bertarung Rokan yang brutal saat menghabisi para pike. Hahaha. Semua item yang kalian jatuhkan akan menjadi milikku, kata Rokan. Salah seorang dari pike yang masih hidup bertanya pada Rokan. Selama beberapa hari ini, anggota Blood Chaser sudah tidak pernah mengganggu Rokan lagi. Tapi kenapa Rokan masih saja mengejar dan membantai kelompok mereka? Tanpa basa-basi, Rokan langsung menebas kepala orang yang terakhir. Trash! Ini adalah karma, karena kalian sudah melakukan hal serupa pada orang lain, kata Rokan. Ketiga orang itu dibuat terkejut sekaligus kagum dengan kekuatan Rokan. Perempuan berambut coklat kemudian memberanikan diri mendekati Rokan. Perempuan ini berkata, dia baru saja mendapat informasi dari temannya kalau mereka juga sedang diserang oleh pike di bagian utara kota Trinsik. Mendengar berita itu, tanpa membuang waktu, Rokan menggunakan runebook teleportasi untuk segera pergi ke lokasi yang disebutkan. Baiklah, kalau begitu, beritahu temanmu. Aku, Rokan, akan segera ke sana untuk menghabisi para bajingan itu, kata Rokan. Melihat Rokan dengan tanpa pamrih membantu player lain, perempuan ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, mungkin di sini perempuan ini melihat Rokan sebagai sosok pahlawan atau penyelamat bagi mereka yang lemah. Beberapa hari setelah Rokan membuat postingan memburu para pike, banyak laporan masuk yang sampai padanya. Rokan juga langsung bergerak ke lokasi untuk memburu para Blood Chaser yang berkeliaran di kota Trinsik. Namun, sudah beberapa hari ini, Rokan sama sekali tidak mendapat laporan apa-apa. Sepertinya para pike ini sudah kapok, karena setiap mereka membegal player lain, yang datang justru Rokan. Ah, sial. Kenapa anak muda zaman sekarang terlalu cepat menyerah, kata Rokan. Di lain sisi, para pike yang dulunya memburu player sekarang berbalik. Merekalah yang justru diburu oleh player. Bisa dibilang pike ini sudah kehilangan harga diri mereka sebagai pembunuh, sehingga player yang biasa menjadi korban pike kini sudah berani melawan balik. Bahkan ada player yang terang-terangan merekrut anggota untuk memburu para pike. Karena bosan tidak melakukan apa-apa, Rokan merasa ini waktu yang tepat untuk membuka lelang untuk menjual rumah-rumah yang dia beli dulu. Karena game The Lord sangat populer, secara tidak langsung hal itu akan mempengaruhi status kehidupan playernya di dunia nyata. Memiliki sebuah guild atau bergabung dalam guild besar juga akan mendapat banyak keuntungan bagi player itu sendiri. Anggota guild
dapat saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan peringkat mereka di level dunia. Nama mereka akan dicatat sebagai top ranker atau 10 player terbaik di dunia. Dengan memiliki sebuah guild, player akan lebih mudah untuk merekrut anggota berbakat untuk bergabung dalam kelompok mereka. Intinya, jika mereka memiliki sebuah guild atau bergabung dalam sebuah guild, tidak ada kerugian, justru keuntungan yang akan mereka dapatkan. Lelang yang dibuat Rokan dihadiri banyak perwakilan dari setiap guild, termasuk guild MP yang diwakili oleh Pilea. Dengan menggunakan skill Identity Disguise yang bisa mengubah penampilan penggunanya, Rokan menyamar sebagai pria tua bernama Krypton. Ketua Guild MP merasa curiga karena penampilan orang yang ada di depannya saat ini berbeda dengan laki-laki yang bernama Krypton yang pernah menjual informasi dungeon pada anggotanya. Kalau kalian lupa, pembahasannya ada di part 6. Saat menjual informasi dungeon, Rokan menyamar sebagai laki-laki yang agak muda, dan sekarang dia menyamar sebagai orang tua berambut putih. Yang aneh, dua orang ini menggunakan nama yang sama, Krypton. Itulah dasar yang membuat ketua Guild MP curiga dan menganggap orang yang ada di depannya sekarang adalah penipu. Mendengar tuduhan itu, Rokan berkata pada ketua Guild MP untuk tidak ikut dalam pelelangan kalau dia tidak percaya. Peringatan ini juga berlaku untuk semua peserta yang hadir di pelelangan itu. Singkat cerita, dimulailah lelang kali ini. Lelang pertama dibuka dengan menjual rumah tingkat 2 lantai dengan harga awal 10 gold coin. Laki-laki yang ada di sana mengangkat tangan dan mengatakan akan membeli rumah itu dengan harga 10 gold. Oke, 10 gold untuk orang yang ada di sana. Apa ada yang mau menawar lebih tinggi lagi? Kata Rokan sambil memancing peserta lain untuk menawar lebih tinggi. Para perwakilan dari tiap guild yang awalnya hanya saling tatap-tatapan dan agak ragu karena ketua guild MP tadi sempat mengatakan ini adalah penipuan. Perlahan mereka mulai terbawa suasana dan menaikkan harga tertinggi yang mereka mampu. Aku 12 gold. Tidak, berikan padaku 14 gold. Oi Pak Tua, aku akan menaikkan harganya 15 koin gold, kata para penawar yang ada di sana. Suasana lelang menjadi semakin panas sejak mereka mulai menaikkan harga satu sama lain. Sampai akhirnya si penawar pertama menaikkan harganya menjadi 20 gold. Itu dia harga tertinggi kita saat ini, 20 gold. Apa tidak ada tawaran yang lebih tinggi lagi? Kata Rokan. Ketua Guild MP memotong pembicaraan dan menaikkan harganya menjadi 22 gold. Tapi di sini Rokan mengabaikannya karena sejak awal dia tidak percaya dan sempat menuduh Rokan sebagai penipu. Baiklah, tuan yang ada di sana, apa nama guild Anda? Tanya Rokan. Nama guildku Steel Squad. Tapi ini beneran aku yang menang, tanya pria yang ada di sana. Selamat, rumah pertama dengan 2 lantai terjual kepada Steel Squad dengan harga 20 gold. Tepuk tangan. Setelah menemukan pemenangnya, Rokan langsung membuat kontrak di hadapan semua orang yang membuat mereka semakin yakin kalau ini bukanlah lelang tipuan. Ah, sial. Kalau tadi aku tahu ini bukan tipuan, aku bisa menawar lebih tinggi darinya.
kata perempuan yang membawa pedang. Rokan sengaja mengabaikan harga yang ditawarkan ketua Guild MP untuk memancing emosinya. Apa alasan Rokan melakukan itu akan kita bahas nanti. Lelang sudah berlangsung cukup lama dan semua guild besar sudah memenangkan rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba Rokan berkata, kini hanya tersisa satu rumah lagi sebelum lelang ini ditutup. Ketua Guild MP yang belum mendapat rumah untuk guildnya menjadi panik. Rokan melelang rumah terakhir dengan harga awal 15 gold. Ketua Guild MP langsung menawarkan harga yang sangat tinggi, 40 koin gold. Kalau diuangkan itu sekitar 8.000 dolar atau setara dengan 120 juta rupiah. Wow. Perempuan di belakangnya berkata kalau orang di depannya pasti sudah gila, rela membayar uang sebanyak itu untuk mendapatkan guild. Tapi tidak disangka, Rokan menerima tawarannya dan memberikan rumah terakhir itu pada Ketua Guild MP. Ketua Guild MP merasa senang karena berhasil memenangkan rumah terakhir. Sekedar informasi, harga 40 gold itu bukan harga rumahnya, melainkan cicilan yang harus mereka bayar setiap bulannya. Sebelum menutup acara, Rokan berkata kalau lelang selanjutnya akan diadakan 1 minggu lagi. Ketua Guild MP yang mendengar itu merasa ditipu. Dia menawar harga tinggi karena mengira itu adalah rumah terakhir. Dasar penipu, kau bilang ini adalah rumah terakhir. Apa kau mempermainkanku? Teriak Ketua Guild MP di tengah keramaian. Rokan berkata itu kesalahan Ketua Guild MP sendiri. Siapa suruh dia tidak membaca dengan detail informasi yang ada di postingan. Rumah yang dibeli Ketua Guild MP memang rumah terakhir yang dilelang untuk hari ini. Lelang keduanya akan dilakukan minggu depan. Jam dan tempat belum ditentukan. Intinya minggu depan aja lah gitu. Ketua Guild MP merasa kesal telah dipermainkan. Dia kemudian pergi meninggalkan lelang. Ternyata dia pergi menemui seseorang dan menyerahkan surat kepemilikan rumah yang baru dia beli pada orang tersebut. Mereka berdua kemudian menyusun rencana untuk menghabisi Rokan. Karena Rokan sudah mengganggu pekerjaan mereka sebagai PK. Orang ini berencana turun tangan menghadapi Rokan secara langsung agar kedua guild, Blood Chaser dan Guild MP dapat beroperasi seperti sebelumnya. Siapa sebenarnya karakter baru ini akan diungkapkan nanti. Setelah beristirahat sejenak menghitung penghasilan yang dia dapat dalam bermain game, Rokan kembali online. Seperti yang diperkirakan, anggota Blood Chaser pasti akan kembali aktif melakukan PK karena mereka membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah yang baru dibeli Ketua Guild MP dengan harga mahal tentunya. Rokan kembali memburu mereka, namun ada yang berbeda dari anggota Blood Chaser kali ini. Beberapa dari mereka terlihat cukup kuat. Mereka juga tidak menyerang dengan kekuatan penuh ataupun mencoba untuk kabur. Setelah Rokan perhatikan, dia menyadari kalau orang-orang di depannya saat ini hanya mencoba untuk mengulur waktu. Ternyata mereka sudah memberi kabar kalau mereka saat ini sedang berhadapan dengan Rokan. Dan ketiga orang ini langsung melakukan teleportasi ke lokasi tersebut. Begitu tiga orang ini sampai, salah satu dari mereka langsung menyerang Rokan dengan tombaknya. Namun masih berhasil ditepis oleh Rokan.
Rupanya orang yang kemarin ditemui ketua guild MP adalah Kabal, ketua dari guild Blood Chaser. Dan dua orang di sampingnya bisa dikatakan adalah dua kekuatan inti dari Blood Chaser itu sendiri, Skull Crusher dan Spearman. Rokan langsung menggunakan topeng Lion King dan dalam hitungan detik langsung menyapu rata para cecunguk yang hanya akan mengganggu pertarungan antara Rokan melawan ketua guild Blood Chaser dan para petingginya. Skull Crusher memukul dengan palu, sedangkan dari kejauhan Spearman menyerang dengan tombaknya. Yang membuat ini sulit bukan hanya serangan kombinasinya, tapi kekuatan serangan mereka juga di atas rata-rata player normal. Ditambah lagi, dari kejauhan pemimpin mereka terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Selagi pemimpin mereka belum bergerak, Rokan memanfaatkan kesempatan itu menyerang lebih dulu, melewati si gendut dan melompat untuk menebas penyerang jarak jauhnya. Sebelum Rokan sempat mendekat, Spearman melemparkan tombaknya dan hampir mengenai Rokan. Dia terkejut, Rokan bisa menahan tombak yang dilancarkan padanya. Dengan menggunakan tombak yang ada di tangannya, Rokan kembali melempar tombak itu pada Spearman. Spearman yang ada di bawah berhasil menghindar dengan berpindah tempat. Tapi Rokan sudah memperkirakan gerakan yang akan dia lakukan dan bersiap melempar kapaknya. Hahaha, aku sudah menebak. Kau pasti akan menghindar dengan melompat ke belakang, kata Rokan. Dan trash, Spearman tewas dengan tubuh yang terbelah menjadi dua. Melihat temannya terbunuh, Skull Crusher mengerahkan semua kekuatannya untuk membalas kematian rekannya. Kekuatan pria ini bisa dibilang sangat kuat, tapi dia kurang dalam hal kecepatan. Rokan sedikit bersenang-senang dengannya. Rokan sedikit bermain-main sebelum akhirnya, boom! Pria bertubuh besar itu juga dikalahkan oleh Rokan. Trak! Hahaha, rasanya sangat menyenangkan bisa bertarung dengan dua anak buahmu itu, kata Rokan. Walaupun kedua anak buahnya terbunuh di hadapannya, ketua Blood Chaser sama sekali tidak peduli dan tetap fokus menyempurnakan skillnya. Rokan lalu mencoba mendekat menyerang ketua guild Blood Chaser, namun semua itu sudah terlambat. Sebuah bayangan pekat berwarna hitam muncul menyerang dan menghalangi pergerakan Rokan. Apa kau ingin tahu alasan aku diam saja melihat mereka mati? Alasannya cukup sederhana. Dengan bertarung sendiri, aku bisa mengeluarkan 100% kekuatanku tanpa ada yang menghalangi, kata ketua guild Blood Chaser. Rupanya yang dilakukan ketua Blood Chaser sejak tadi adalah mengubah area di sekitarnya menjadi domain miliknya, sehingga dia bisa dengan bebas mengendalikan bayangan di dalam area itu. Melihat skill yang dia gunakan, Rokan bisa mengetahui job class yang ada di depannya. Job class orang yang ada di depannya. Ketua Blood Chaser adalah player dengan job class Shadow Assassin. Itu adalah job class campuran yang sangat jarang ditemui di The Lord. Seketika, Rokan jadi teringat seseorang di kehidupan sebelumnya yang memiliki job class serupa. Rokan lalu melompat untuk menyerang. Di saat yang bersamaan, ketua Blood Chaser menggerakkan bayangannya, membentuk sebuah pisau dan menyerang Rokan. Rokan berhasil menepis semua pisau itu dan menebas tubuh ketua Blood Chaser.
Trash. Tidak disangka yang ditebas Rokan hanyalah bayangan. Tubuh asli Ketua Blood Chaser muncul di belakang Rokan dan menyerang dengan tebasan bayangan. Trash, trash, trash. Hanya dengan menerima serangan itu, health point Rokan berkurang hingga 50%. Ketua Blood Chaser kembali menyerang Rokan dengan skill bayangan. Push. Ternyata kau tidak sekuat yang dikatakan orang-orang. Mengecewakan, ejek Ketua Blood Chaser. Rokan lalu bangkit dan menebas semua bayangan yang menyerangnya. Skill bayangan milik Ketua Blood Chaser sebenarnya memiliki efek racun, tapi ini berhasil dinetralisir oleh Rokan karena dia memiliki ketahanan terhadap racun, poison. Ketua Guild Blood Chaser, atau haruskah kau kupanggil Nidhogg, player peringkat 8 dari Guild Ragnarok, kata Rokan. Sedikit bercerita tentang Guild Ragnarok. Guild Ragnarok diketuai oleh Odin yang dijuluki King of Creation. Yang tidak dimengerti Rokan sampai hari ini, semua anggota Guild Ragnarok adalah player yang hebat. Tapi kenapa mereka mau tunduk dan bergabung dengan Odin? Mereka bahkan rela meninggalkan guild lamanya dan mengganti nama dan penampilan mereka menyerupai dewa-dewi Yunani. Di antara anggota Guild Ragnarok, ada satu orang yang cukup menyusahkan. Dia adalah Nidhogg, anggota Guild Ragnarok yang bertarung dengan bayangan dan racun. Shadow Potion. Berdasarkan mitologi Norse, Nidhogg adalah nama naga yang dulu memakan akar dari World Tree, pohon kehidupan. Rokan menyadari orang yang ada di hadapannya saat ini pastilah Nidhogg sebelum dia bergabung dengan Guild Ragnarok. Tapi Nidhogg itu adalah nama yang dia gunakan setelah dia bergabung dengan Guild Ragnarok nanti. Sekarang ini di hadapan Rokan, dia masih menggunakan nama Cabal, Ketua Guild Blood Chaser saat ini. Kembali lagi ke pertarungan. Nidhogg, Ragnarok, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tanya Ketua Guild Blood Chaser. Rokan tidak menjawab pertanyaan itu karena walaupun dia menjelaskannya, percuma. Orang di depannya tidak akan paham sama sekali. Rokan lalu mengaktifkan skill Berserk level 2. Aura membunuh yang dikeluarkan terasa sampai ke tempat Ketua Blood Chaser berdiri. Tapi hal itu tidak membuatnya ketakutan karena Ketua Blood Chaser merasa dia sudah menguasai area ini dengan skill bayangan sepenuhnya. Ketua Blood Chaser menyerang dengan skill pisau bayangan seperti sebelumnya. Namun kali ini serangan itu mudah dipatahkan oleh Rokan hanya dengan satu ayunan kapak. Trash. Ketua Blood Chaser bisa merasakan peningkatan kekuatan Rokan yang berbeda dari sebelumnya. Rokan lalu bergerak dengan cepat dari satu pohon ke pohon yang lain dengan tujuan agar musuhnya tidak bisa membaca arah di mana Rokan akan melancarkan serangan. Dengan cepat, Rokan melompat ke belakang Ketua Blood Chaser dan menebasnya dari arah yang tidak dia lihat. Mati kau sekarang! Das! Namun rupanya yang ditebas Rokan itu hanyalah bayangan dari Ketua Blood Chaser. Kemampuan bayangan Ketua Blood Chaser mampu membuatnya berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, berpindah dari tubuh aslinya ke bayangan yang ada di dalam area itu.
Dan karena area ini sudah dipenuhi oleh bayangan, berarti dia bisa bebas berpindah kemanapun dia mau. Ketua Blood Chaser mengakui kekuatan serangan Rokan yang meningkat berkali-kali lipat sejak dia mengaktifkan skill Berserk. Tapi dia juga mengetahui kelemahan dari skill Berserk milik Rokan. Skill Berserk itu seperti pedang bermata dua. Dia memang meningkatkan kekuatan penggunanya, tapi di lain sisi, begitu durasi penggunaan skillnya habis, semua stat Rokan akan berkurang 40%. Rokan agak kesal karena musuhnya sudah mengetahui salah satu kelemahan miliknya. Kini, giliran Ketua Blood Chaser untuk menyerang. Sebuah bayangan besar berbentuk tangan monster coba mencengkram Rokan. Serangan itu berhasil dipatahkan, namun serangan lain justru datang dari arah belakang. Pisau bayangan yang muncul dari tanah menyerang Rokan dari arah belakang. Trust. Serangan terus berdatangan tanpa henti dan terlihat Rokan mendapat banyak luka, dan juga Rokan sudah kehilangan sebelah tangannya setelah menerima serangan tadi. Rokan yang sudah babak belur hanya memiliki waktu 20 detik sebelum skill Berserk miliknya berakhir. Ketua Blood Chaser tidak membiarkan Rokan mati begitu saja. Ketua Blood Chaser ingin menunjukkan pada dunia bagaimana dia membunuh Rokan. Menunjukkan pada dunia apa yang akan terjadi jika ada player yang berani berurusan dengan guild Blood Chaser. Saat Ketua Blood Chaser akan memenggal kepala Rokan, Rokan mengambil item dari inventory miliknya. Ini adalah item yang sama yang digunakan Rokan saat memancing ikan di Danau Pure Brightness. Item yang di dalamnya telah diisi dengan sihir petir. Dengan item itu, Rokan menyerang Ketua Blood Chaser yang berdiri tepat di depannya. Chidori! Ketua Blood Chaser tidak sempat menghindar dan terkena serangan telak. Petir yang dikeluarkan item itu juga menghapus semua bayangan yang ada di area sekitar Rokan. Tidak ada lagi tempat bagi Ketua Blood Chaser untuk berpindah lokasi karena semua bayangannya sudah menghilang. Memanfaatkan timing itu hanya dengan satu tangan yang tersisa, Rokan mengaktifkan skill Strike dan menebas tubuh asli dari Ketua Blood Chaser. Di saat-saat terakhir sebelum skill Berserk berakhir, Rokan berhasil menghabisi Ketua Blood Chaser. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang sepertimu? Kata Ketua Blood Chaser yang tidak percaya dengan kenyataan ini. Asik. Entahlah, mungkin itu karena kau bertingkah sombong dan sok keren, balas Rokan. Rokan menunjukkan jari tengahnya pada Ketua Blood Chaser sebagai salam perpisahan. Rokan juga berhasil menang sekaligus naik level di saat yang bersamaan. Rokan meminum potion untuk memulihkan health point-nya yang hilang. Terlihat tangan Rokan yang telah putus juga tumbuh kembali setelah health point-nya bertambah. Selain itu, Rokan mendapatkan item yang dijatuhkan anggota Blood Chaser sebagai bonus. Sejak Rokan kembali ke masa lalu, dia sudah bertemu dan mengalahkan dua dari anggota Guild Ragnarok. Rokan bertanya-tanya, apakah yang dia lakukan saat ini akan mengubah masa depan nantinya? Apa mungkin dua orang itu akan gagal bergabung dengan Guild Ragnarok? Apakah Odin sudah mulai mengumpulkan anggotanya sekarang? Ya, banyak sekali lah pertanyaan yang muncul di kepala Rokan. Hal itu membuat Rokan bingung. Tapi daripada memikirkan hal yang tidak penting, lebih baik
Rokan fokus untuk meningkatkan kekuatannya sekarang, sebelum dia bertemu dengan Odin dan para pasukannya.